Saat ini, bumi terasa lebih panas dari sebelumnya. Rupanya, hal ini diakibatkan oleh perubahan iklim yang terjadi di muka bumi ini. Perubahan iklim atau kerap sekali disebut dengan pemanasan global disebabkan oleh ulah manusia sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbuatan manusia seperti industri-industri yang menghasilkan gas metana, penggunaan listrik berlebihan, asap-asap kendaraan, penggunaan batu bara, bensin, minyak bumi, serta pupuk nitrogen yang berlebihan, dan yang paling disepelekan yaitu sampah. Di wilayah sekitar kita, banyak sekali sampah-sampah berserakan dan dibiarkan menumpuk begitu saja. Masyarakat seringkali membiarkan sampah-sampah menumpuk dan membakarnya di kemudian hari. Mereka telah meremehkan perbuatan-perbuatan tersebut. Padahal, hal itu dapat menyebabkan global warming yang akan berdampak pada kelangsungan hidup manusia. Tak ada yang menyangka tindakan membuang sampah hingga menumpuk dapat mengakibatkan perubahan iklim. Bahkan, TPA, tempat pembuangan akhir sendiri, dapat mengakibatkan perubahan iklim. Hal ini dikarenakan TPA menjadi tempat atau lokasi pembusukan sampah yang mengandung banyak gas metan. Dilansir dari Envisa FKM UI 2022, sampah yang berasal dari aktivitas penduduk di perkotaan sangat besar jumlahnya dan diduga berpotensi sebagai sumber gas metana. Gas metana merupakan salah satu gas rumah kaca yang dapat menyebabkan efek rumah kaca sebagai penyebab terjadinya pemanasan global. Saat ini, terdapat kurang lebih 450 TPA di kota besar dengan sistem open dumping dan baru sebagian kecil yang dikembangkan menjadi controlled landfill. Open dumping merupakan sistem pembuangan sampah di suatu cekungan terbuka tanpa menggunakan tanah sebagai penutup. Sedangkan controlled landfill adalah sistem pembuangan dengan meratakan dan memadatkan sampah yang datang setiap hari menggunakan alat berat. Sampah dipadatkan menjadi sebuah sel, lalu dilapisi dengan tanah setiap 5 hari atau seminggu sekali. Tujuannya untuk mengurangi bau, perkembangbiakan lalat, dan keluarnya gas metana. Selain pembuangan sampah sembarangan, pembakaran sampah juga menyebabkan perubahan iklim. Mengapa demikian? Ya, karena pembakaran sampah juga menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida atau CO2 dapat menyebabkan naiknya suhu di permukaan bumi. Kenaikan suhu ini bukanlah hal yang menggembirakan, mengingat dampaknya yang cukup berbahaya bagi kelangsungan makhluk hidup. Gas karbon dioksida atau CO2 dapat memenjarakan atau mengurung panas matahari sehingga panas matahari memantul kembali ke bumi. Peristiwa ini disebut dengan efek rumah kaca. Apalagi sampah yang terbuat dari plastik, sebab plastik terbuat dari minyak bumi dengan proses mengubah komponen minyak bumi menjadi molekul kecil yang disebut monomer. Kegiatan memproduksi plastik membutuhkan sekitar 12 juta barel bahan baku minyak. Untuk mengubah minyak bumi menjadi monomer digunakan cara pembakaran. Dari metode inilah banyak gas rumah kaca diemisi ke atmosfer. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat seyogyanya harus bisa mengurangi pembuangan sampah sembarangan dimulai dari diri kita sendiri. Di antaranya dengan cara 1. Membuang sampah pada tempatnya. Cara ini merupakan tahap awal masyarakat dalam upaya mengurangi sampah yang berserakan. Dengan demikian, lingkungan akan menjadi lebih bersih dan dapat mengurangi bau busuk yang disebabkan oleh sampah. Yang kedua, mengurangi penggunaan sampah plastik. Sampah plastik sulit sekali untuk terurai. Masyarakat cenderung membakar sampah plastik untuk menghilangkannya.
Namun, hal ini sangatlah tidak baik bagi perubahan iklim dikarenakan gas karbon yang dihasilkan oleh asap pembakaran tersebut. Dengan mengurangi penggunaan sampah plastik tersebut, maka otomatis dapat mengurangi tindakan pembakaran sampah oleh masyarakat. Upaya mengurangi penggunaan sampah plastik bagi masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan tas kain ketika berbelanja atau hal lainnya. Yang ketiga, mendaur ulang sampah yang masih layak pakai, seperti membuat dompet dari kemasan plastik, memanfaatkan sisa-sisa tumbuhan atau kotoran hewan untuk dijadikan pupuk, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yakni penghijauan. Penghijauan memiliki pengertian luas sebagai segala upaya untuk memulihkan, memelihara, dan meningkatkan kembali kondisi lahan agar dapat bermanfaat secara optimal sesuai dengan fungsinya semula. Penghijauan dapat dimulai dari diri sendiri, seperti memulai penanaman kecil-kecilan dari sudut pekarangan. Dengan adanya banyak tanaman, maka akan mengurangi gas karbon dioksida yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Dengan mengikuti dan mengamalkan upaya-upaya di atas, kita dapat mengurangi penyebab perubahan iklim, dimulai dari diri kita sendiri, sehingga secara tidak langsung kita menjadi pencegah perubahan iklim yang disebabkan oleh sampah.